hepatitis akut. Ini kan katanya memang belum ada penelitian soal ada kaitannya dengan COVID atau tidak. Tapi menurut Bapak sebaiknya kita tuh menyikapi seperti apa, Pak? Ya, pertama, epidemiolog itu prinsipnya kalau ada kasus baru, peningkatan baik itu penyakit lama apalagi penyakit baru, prinsip yang harus dikedepankan adalah kewaspadaan ya, atau pencegahan selama belum diketahui dengan jelas penyebabnya, mekanisme penularannya. Pencegahan di sini kan kita tahu kalau hepatitis ya biasanya penularannya fekal oral namanya, mulut atau kotoran. Artinya berarti sanitasi individu, keluarga, kebersihan lingkungan menjadi sangat penting, termasuk terpaparan dari makanan yang konsumsi. Nah, saat ini untuk COVID-nya sendiri masih tetap penting harus dilakukan karena data menunjukkan bahwa yang terinfeksi hepatitis akut ini adalah anak yang di bawah 5 tahun, mayoritas, dan belum divaksin. Nah, sementara kalau dilihat di awal 2020 pandemi, sebetulnya kita tahu COVID-19 ini bisa menyebabkan hepatitis pada anak maupun pada dewasa. Tapi kan kita ingat, saat itu belum ada vaksin, gitu, dan baru penyakitnya. Ini sudah dirilis dalam jurnal. Nah, saat ini dugaannya atau hipotesanya ini memang kalau saya secara peneliti ini terkait pada COVID itu sendiri, dan ini selaras dengan riset di Israel yang mengatakan bahwa mungkin ya, karena disebut mungkin itu karena harus ada risetnya dulu dan masih berproses. Ini bisa dikategorikan sebagai long COVID ya, karena bagaimanapun data menunjukkan anak-anak yang terinfeksi ini 90% 1 tahun lalu setidaknya atau dalam kurun waktu 1 tahun terakhir itu pernah terpapar COVID. Gitu. Jadi kuat dugaan ini berkaitan dengan COVID. Namun di sisi lain ada teori hipotesa yang mengatakan bahwa ini berkaitan dengan adenovirus. Adenovirus ini adalah salah satu virus yang jamak atau umum menyebabkan hepatitis pada anak maupun common cold dan infeksi lainnya. Tapi adenovirus ini jinak, tidak pernah menyebabkan keparahan seperti sekarang. Sekarang kan angka kematian kurang lebih 1%, dengan transplantasi kurang lebih 10%. Itu serius sekali, dan ini tidak lazim untuk adenovirus. Nah, sekarang pertanyaannya kalau saya membantah ini adenovirus adalah pertama bahwa dalam darahnya itu ternyata tidak ditemukan jumlah virus adenovirus ini yang banyak, viral loadnya rendah sekali. Jadi tidak logis kalau satu penyebab yang diduga penyebab dan itu parah, tapi dalam plasma darahnya sedikit. Itu aneh. Bahkan dalam biopsi hepatnya tidak ditemukan pada beberapa kasus. Itulah sebabnya pertanyaan saya berikutnya adalah pada para peneliti ini adalah kalau itu apa yang menyebabkan si adenovirus ini berubah sikap gitu. Ya inilah artinya sekali lagi ini masih menjadi pertanyaan, namun prinsip yang harus kita kedepankan adalah pencegahan. Jangan sampai kita abai, jangan sampai menganggap enteng, kan itu berbahaya. Apapun kalau dianggap enteng kan akhirnya bisa menjadi masalah yang besar, dan kekhawatiran bahwa ini menjadi pandemi berikut itu saya kira jauh lah. Karena apa? Karena apa? Bahkan kecil kemungkinannya. Karena apa? Karena bicara kriteria pandemi itu penyakitnya selain harus virusnya atau patogennya harus baru, dia itu harus merupakan satu penyakit yang artinya imunitas di manusia masih belum ada, sehingga dia bisa menyasar semua kelompok usia. Nah, beda dengan hepatitis ini faktanya kan hanya menyerang anak, bahkan lebih banyak di bawah 5 tahun yang belum divaksinasi gitu. Jadi kriteria atau potensi ke arah pandemi itu menjadi mengecil, sangat kecil bahkan, dan itulah sebabnya sekali lagi teori atau hipotesa yang saat ini paling kuat menurut saya adalah ini berkaitan dengan COVID, dan ini juga pesannya adalah bahwa kita nggak bisa menganggap enteng COVID bahwa ini sudah terkendali. Bahkan katakanlah ketika COVID ini nanti diangkat statusnya oleh WHO sebagai bukan pandemi lagi, permasalahan COVID ini dampak jangka menengah, jangka panjangnya bisa masih ada. Ini contoh hepatitis. Nah, oleh karena itu prinsip pencegahan itu yang harus diutamakan. Jadi prinsip bahwa
mencegah lebih baik daripada terinfeksi COVID, itu yang harus kita kedepankan. Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sekarang sudah tepat, Pak? Saat ini sudah jauh lebih tepat dibanding awal pandemi ya. Saya harus sampaikan, awal mengalami kita keteteran dan banyak kesalahan lah ya, terutama dari strategi-strategi. Tapi saat ini, terutama di menjelang 2 tahun terakhir ini, kita sudah jauh lebih baik, sudah on the track. Kemudian juga strategi-strategi atau pilihan polisi yang diambil oleh pemerintah baik pusat maupun diikuti oleh daerah sudah relatif lebih baik. Terkait data ya, Pak? Terkait masalah manajemen data, terkait juga bagaimana kita meningkatkan cakupan imunitas. Ini yang kita bisa lihat saat ini ada deselerasi kan, penurunan dari kasus. Nah ini kan buah dari adanya perubahan strategi yang jauh lebih baik. Tapi kita tidak boleh euforia, tidak boleh overconfidence karena ancaman masih ada. Bukan hanya masalah dampak-dampak seperti hepatitis dan lain sebagainya ini, tapi juga bicara varian, subvarian yang turunan Omicron ini masih menjadi ancaman seperti BA4, BA5, bahkan sekarang yang paling menonjol dan menjadi ancaman bisa menjadi gelombang berikut adalah BA2.12.1 yang kemampuan dia bersirkulasi di antara orang yang sudah punya imunitas itu jauh lebih hebat daripada Omicron awal-awal dan trennya makin kuat. Nah ini artinya sekali lagi saya himbau jangan sampai abai, kita tetap tentu optimis tapi berbasis realitas dan berbasis ikhtiar gitu. Oke, jadi penekanan mungkin terakhir Pak, terkait apa yang kita sudah alami pandemi. Tentu Indonesia punya pengalaman terkait bagaimana manajemen terkait pandemi ini. Tapi apakah secara karakteristik Indonesia dibanding negara-negara lain, apa ada perbedaan Pak untuk dalam hal pencegahan ini? Tentu secara prinsip tidak ada perbedaan ya, tapi yang berbeda adalah tantangan. Indonesia sebenarnya memiliki tantangan jauh lebih besar dengan jumlah populasi yang besar, dengan keberagaman, apalagi kita secara geografis ya, pulau-pulau kecil ya, dan belum lagi adanya disparitas kemampuan sistem kesehatan antar pusat dan daerah. Nah ini yang pelajaran yang bisa kita ambil dan juga ini bisa jadi pelajaran dunia dan sebenarnya salah satu kenapa mudik juga ini akan mengambil ini untuk bisa kita jadikan sebagai kajian ilmiah untuk kita tularkan ke global ya dunia. Antara lain bahwa sistem desentralisasi kesehatan itu ternyata ketika situasinya emergensi itu sering tidak efektif. Kita ingat misalnya dari awal kita gunakan PSBB, itu nggak efektif. PPKM efektif, sentralisasi. Karena apa? Negara seperti Indonesia yang berbeda antar daerah, ada disparitas kemampuan ekonomi dan lain sebagainya. Kalau dia diserahkan pada masing-masing daerah, ada yang bisa, ada yang enggak kemampuannya. Nah ini dengan PPKM kita bisa memberi pengalaman, contoh pada dunia antara lain bahwa kita bisa. Artinya Indonesia sudah menemukan pola ada form ya. Nah itu pola-pola itulah tepat, betul. Pola yang tepat dan cocok itulah yang sekarang saya gali. Untuk apa? Untuk kita jadikan modal dasar untuk merespon ancaman berikut. Dan termasuk untuk pelajaran negara lain yang memiliki karakter yang sama dengan Indonesia. Tentunya ada pengalaman yang ya kurang baik dan juga baiknya. Nah tapi apapun pengalaman itu harus jadi jadi pembelajaran antara lain di strategi komunikasi risiko. Di awal kita buruk, jelas saya sampaikan buruk, sangat buruk bahkan. Tapi sekarang jauh lebih baik walaupun tentu belumlah disebut ideal. Tapi setidaknya dalam progres mendekati tahun ketiga ini kita sudah mendapat banyak progres yang baik. Siap. Terima kasih. Terima kasih.